Baik anak-anak, berjumpa kembali dengan Miss Chandra di sini. Kali ini kita akan mempelajari tema 3, subtema 1, penemuan yang mengubah dunia. Kali ini kita akan belajar mengenai teks eksplanasi. Pengertian dari teks eksplanasi adalah teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Contohnya, misalnya tentang budaya, gejala alam, dan proses terjadinya sesuatu. Tujuan dari teks eksplanasi adalah untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai proses terjadinya sesuatu. Nah, struktur teks eksplanasi ini dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu adalah pernyataan umum atau pembukaan. Pernyataan umum berisi informasi singkat tentang hal yang akan dibicarakan. Yang kedua, ada deretan penjelas atau isi. Deretan penjelas atau isi itu berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari suatu peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, ada penutup atau kesimpulan. Bagian penutup berisi simpulan dari teks atau dapat juga berisi pendapat penulis mengenai fenomena yang dijelaskan dalam teks. Selanjutnya kita beralih ke rangkaian listrik. Rangkaian listrik tersusun dari komponen-komponen, yaitu sumber listrik, konduktor listrik, dan alat listrik. Selain itu, kita juga memerlukan saklar. Saklar ini adalah alat yang dapat menyambung dan memutuskan arus listrik pada rangkaian listrik. Nah, kalian bisa perhatikan gambar di sana. Di sana ada gambar saklar, ada lampu, ada kabel, dan ada baterai. Miss akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada baterai. Baterai ini berfungsi untuk menghasilkan listrik. Nah, biasanya baterai ini ada kutub positif dan kutub negatifnya. Arus listrik itu mengalir dari kutub negatif ke arah kutub positif baterai. Selanjutnya ada kabel listrik. Kabel listrik ini berfungsi sebagai konduktor. Konduktor itu adalah penghantar panas yang baik yang menghasilkan arus listrik. Selanjutnya ada lampu. Lampu ini mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, rangkaian listrik itu dapat dibedakan menjadi rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Pada rangkaian terbuka, salah satu komponen rangkaian listrik itu tidak terhubung. Sedangkan pada rangkaian tertutup, semua komponen terhubung. Nah, rangkaian tertutup ini biasanya dapat dibedakan menjadi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas mengenai rangkaian seri saja. Rangkaian seri memiliki beberapa ciri, yaitu sebagai berikut ya. Yang pertama, rangkaian listrik dipasang secara berurutan atau seri dan tidak bercabang. Yang kedua, jika salah satu lampu padam, lampu yang lain ikut padam karena aliran listrik terputus. Nah, contoh pada rangkaian seri ini misalnya pada senter. Miss lanjutkan ke penemuan baru membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang meliputi perubahan perilaku, sikap, nilai, dan tatanan kehidupan masyarakat. Salah satu penyebabnya adanya penemuan baru di masyarakat. Nah, penemuan baru ini dapat memudahkan kehidupan masyarakat. Ada beberapa contoh penemuan baru. Miss kasih 2 contoh gambar penemuan baru. Nah, sebelum adanya listrik, penerangan manusia masih menggunakan lilin atau lampu teplok. Setelah listrik ditemukan, manusia mulai menggunakan bola lampu untuk menerangi ruangan. Nah, berkat penemuan listrik lain, banyak kegiatan hidup manusia berubah, diantaranya cara memasak. Nah, sekarang kalau dulu memasak pakai kompor, sekarang memasaknya pakai magicom, misalnya masak nasi. Terus belajar dan bekerja itu jauh lebih mudah.
Seperti sekarang kalian belajar menggunakan HP, laptop untuk pembelajaran online. Itu juga merupakan contoh penemuan. Nah, penemuan baru dalam bidang komunikasi seperti handphone, yaitu menghubungkan antar manusia di berbagai wilayah tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Yang kedua adalah penemuan di bidang transportasi seperti mobil, motor, bus, kereta api, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang hak. Pengertian hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Contoh dari hak, silakan kalian perhatikan tabel di atas. Hak di rumah, misalnya memperoleh makanan yang bergizi, memperoleh kasih sayang, nyaman saat belajar di rumah. Hak di sekolah, memperoleh pengajaran dari guru, bermain saat jam istirahat, belajar dengan nyaman di sekolah. Hak di masyarakat, bermain di lingkungan yang bersih, ikut serta dalam kerja bakti, dan memperoleh rasa aman saat bermain. Itu beberapa contoh dari hak. Terus faktor yang mempengaruhi hak. Nah, ada lingkungan rumah, misalnya kemampuan ekonomi keluarga. Yang kedua, aktivitas orang tua. Yang ketiga, aktivitas lain di rumah. Kalau lingkungan sekolah, waktu belajar, waktu bermain, dan aktivitas lain di sekolah. Lingkungan masyarakat, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan, usia, dan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan. Kita lanjut ke interval nada. Nada adalah bunyi yang beraturan serta memiliki tinggi dan rendah yang berbeda-beda. Interval nada adalah jarak antara satu nada dengan nada yang lainnya. Notasi angka adalah sistem penulisan lagu dengan menggunakan simbol angka-angka. Nah, berikut ini nada-nada dengan jarak setengah, 1, 1,5, dan 2. Nah, kalian bisa lihat di tabel di sana. Jarak setengah nada mi ke fa, si ke do. Satu nada do ke re ke mi, fa ke sol ke la ke si. 1,5 nada re ke fa, la ke do, mi ke sol. 2 nada do ke mi, fa ke la, sol ke si. Baik, kita akan rangkum materi pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita mempelajari tentang kalimat eksplanasi, kalimat atau teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, tadi kita sudah membahas mengenai rangkaian listrik seri. Ciri-cirinya, rangkaian listrik dipasang secara berurutan atau seri dan tidak bercabang. Yang kedua, jika salah satu lampu padam, lampu yang lain ikut padam karena aliran listrik terputus. Tadi juga kita mempelajari tentang penemuan baru membawa perubahan. Nah, perubahan yang dimaksud di sini adalah cara hidup tradisional ke arah modern sesuai dengan tuntutan zaman. Selanjutnya tadi kita mempelajari interval nada, jarak antara satu nada ke nada yang lainnya. Dan yang terakhir, kita sudah mempelajari tentang hak. Hak adalah sesuatu yang diperoleh setiap orang sejak lahir. Nah, itu sekilas rangkuman materinya. Untuk pembelajaran 1 dan 2 sudah selesai materinya. Nah, untuk tugas-tugas nanti Miss akan berikan pada WA group. Silakan dilihat di sana. Terima kasih.